Saudara, saya akan coba menghubungi jurnalis Kompas TV ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, ada Claudia Carla di sana. Selamat siang, Carla. Carla, bisa mendengar suara saya? Ya, Reza, selamat siang. Selamat siang. Ini tadi Suara Arzani juga melaporkan dari Glodok Plaza bahwa masih ada satu jenazah lagi yang berada di lantai 8 Glodok Plaza dan masih diusahakan untuk bisa dibawa ke lantai dasar untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Bagaimana kondisi di sana dan berapa jenazah yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur? Carla. Ya, Reza dan juga saudara, hingga siang ini memang informasi dari Rumah Sakit Polri telah memberikan info bahwa jumlah kantung jenazah yang sudah ada di Rumah Sakit Polri ini sudah ada sebanyak 5 kantung jenazah. 3 diantaranya itu diantar pada hari Kamis kemarin pada pukul 4 sore dan juga pukul 8 malam, dan hari ini terdapat 2 kantong jenazah yang diantar ke Rumah Sakit Polri dan tiba pada pukul 9:44 pada pagi hari tadi. Nah, memang proses identifikasinya untuk 3 kantong jenazah yang telah ada di Rumah Sakit Polri pada hari Kamis kemarin ini dimulai pada pagi hari tadi. Tadi keterangan dari pihak Rumah Sakit Polri menjelaskan bahwa untuk proses identifikasi ini melibatkan metode antemortem, postmortem, dan juga tes DNA. Mengapa tes DNA ini kemudian penting untuk dilakukan? Karena memang penjelasannya kondisi jenazah yang tiba di Rumah Sakit Polri ini memang dalam keadaan terbakar, sehingga sangat dibutuhkan untuk adanya tes DNA untuk mengidentifikasi siapakah yang menjadi jenazah dan juga keluarga korban. Nah, kalau untuk keluarga korban sendiri juga dari Rumah Sakit Polri ini telah membuka posko antemortem untuk kemudian keluarga memberikan data-data terkait dengan korban hilang yang diduga menjadi kerabatnya, untuk kemudian memberikan data-data seputar kondisi gigi, kemudian juga terkait dengan bagaimana terakhir kali mungkin kerabat atau temannya sempat terlihat ataupun berpisah ketika proses kebakaran terjadi. Nah, untuk keluarga korban sendiri yang hadir ini juga diimbau agar datang dengan keluarga yang memiliki hubungan darah secara dekat, misalkan seperti ayah, ibu, ataupun anak, karena untuk melakukan tes DNA kemudian agar dapat mencocokkan hasil tes DNA yang dilakukan pada jenazah yang berada dalam kantong-kantong jenazah yang sudah ada di Rumah Sakit Polri ini. Nah, untuk penjelasannya sendiri terkait dengan tes DNA ini akan keluar 1 minggu kemudian. Maka dari itu pihak kepolisian juga meminta untuk keluarga ataupun kerabat memberikan info sejelas-jelasnya terkait dengan informasi seputar korban ataupun kerabat yang diduga hilang akibat kebakaran yang ada di Glodok Plaza ini. Karena informasi sedetail mungkin itu akan membantu proses identifikasi jika nantinya selain dengan pengambilan tes DNA dari pihak keluarga, kemudian juga tes DNA ini juga akan dapat dilakukan melalui baju dan juga pakaian ataupun topi dari keluarga yang diduga hilang akibat kebakaran ini yang kondisinya belum dicuci untuk diambil sampel DNA-nya. Demikian, Reza, kembali ke studio. Ya, Carla, tadi Anda menyebutkan bahwa di sana juga sudah disediakan posko antemortem yang dimana baik pihak keluarga yang mengetahui ada sanak keluarga yang hilang bisa melaporkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati maupun di posko di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Lalu tadi Anda menyebutkan bahwa kalau bisa hadir juga orang-orang yang terdekat, anak, istri, suami ataupun orang tua yang mungkin bisa menyerahkan data di sana. Sampai siang hari ini sudah terlihatkah keluarga korban mungkin atau keluarga yang hadir di Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang ingin melaporkan bahwa ada sanak keluarganya yang hilang atau menjadi korban kebakaran Glodok Plaza siang ini? Ya, Reza dan juga saudara, memang sejak dibukanya posko antemortem pada pagi hari ini di Rumah Sakit Polri, memang tampak keluarga dari korban hilang ini telah banyak yang mendatangi posko untuk memberikan data-data terkini terkait dengan kerabatnya yang diduga hilang. Dan laporan dari Rumah Sakit Polri sendiri, jumlah laporan yang telah masuk pada hari ini sudah mencapai 8 laporan. Dari 8 laporan yang ada ini, 2 diantaranya sudah dilakukan tes DNA. Dan hingga siang ini memang kerabat
ataupun keluarga korban masih terus mendatangi posko antemortem ini. Tadi kami juga sempat sedikit berdiskusi, ada juga yang mengantar kemudian atasannya, kemudian karena salah satu karyawannya itu memang dinyatakan hilang olehnya karena saat itu pada terjadi kebakaran, atasannya ini meminta untuk ia melakukan salah satu perbaikan di salah satu tokonya. Hingga saat ini memang masih banyak dari pihak keluarga korban hilang maksud kami yang terus kemudian berlalu lalang dalam kondisi tentunya masih sangat dalam keadaan berduka. Iya, Carla, kalau tadi Anda katakan dan tadi tim damkar juga mengatakan bahwa ada 5 kantong jenazah yang telah dibawa di Rumah Sakit Polri 3 kemarin dan 2 hari ini. Sudah adakah keterangan yang diberikan dari pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati terkait dengan 5 kantong jenazah di Rumah Sakit Polri yang telah tiba di sana? Ya memang untuk keterangan yang diberikan oleh Rumah Sakit Polri ini masih terkait dengan jumlah kantong jenazah yang ada di Rumah Sakit Polri dan juga terkait dengan progres yang sedang dilakukan yaitu proses identifikasinya sendiri. Namun memang mengingat kondisinya yang sudah dalam kondisi terbakar maka dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk kemudian dapat diidentifikasi siapa saja yang menjadi korban dari kebakaran tersebut yang jenazahnya tiba di Rumah Sakit Polri. Dan memang untuk proses identifikasi ini seperti yang telah disebutkan oleh Kepala Rumah Sakit dari RS Polri ini sendiri membutuhkan waktu hingga 1 minggu. Sehingga memang sangat dibutuhkan data-data dari kerabat maupun korban, dari kerabat maupun keluarga korban maksud kami untuk memberikan data-data yang sangat spesifik mulai dari melakukan tes DNA yang dapat langsung dilakukan di posko antemortem yang berada di belakang saya saat ini yang ada di Rumah Sakit Polri, kemudian juga dari kerabatnya juga bisa ketika mungkin pada saat kebakaran ini sempat bersama dengan korban yang diduga hilang akibat kebakaran di Glodok Plaza ini, kemudian kapan terakhir kali melihat, kemudian kapan mungkin terpisahnya, itu akan sangat dibutuhkan data-datanya. Dan apabila dari sampel DNA dari pihak keluarga ataupun kerabat ini belum memungkinkan untuk pencocokan DNA selanjutnya akan dilakukan melalui pakaian ataupun topi ataupun hal-hal yang melekat pada tubuh korban yang belum dicuci. Sampel DNA ini akan diambil dari pakaian dan segala hal yang menempel pada tubuh korban tersebut. Baik, terima kasih Claudia Carla melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Kita berharap juga banyak warga yang mungkin mengetahui adanya anggota keluarganya yang hilang atau menjadi korban kebakaran di Glodok Plaza Jakarta Barat bisa langsung datang ke posko antemortem di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur dan juga posko pemadam kebakaran di Glodok Plaza. Terima kasih sekali lagi teman-teman jurnalis Kompas TV dan saudara, informasi terkait dengan kebakaran Glodok Plaza di Jakarta Barat masih akan kami terus perbarui di Kompas TV independen terpercaya. Untuk itu breaking news kami akhiri. Saya Muhammad Syareza. Terima kasih. Sampai jumpa.